Gelaran acara Apeksi ke-16. Rapat koordinasi lintas sektoral jelang peringatan Muharram. Pemkot Madiun distribusikan seragam gratis dan bantuan kursi roda. Pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya bisa kembali menemani Anda dalam Madiun This Week dengan sajian informasi menarik tentang Kota Pendekat selama sepekan terakhir. Madiun This Week dapat Anda simak di fanpage dan YouTube pemerintah Kota Madiun serta Madiun Today. Selain itu, bisa juga Anda simak di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Bersama saya, Nurul. Inilah Madiun This Week selengkapnya. Rapat Kerja Nasional atau Rakernas 16 Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia atau Apeksi usai digelar. Wali Kota turut hadir dalam event tersebut, didampingi Ketua Tim Penggerak PKK dan pimpinan OPD di lingkup pemerintah Kota Madiun. Wali Kota Madiun Maidi turut menghadiri acara Gala Dinner Rapat Kerja Nasional atau Rakernas 16 Apeksi 2023. Acara tersebut berlangsung di Pantai Losari, Selasa 11 Juli 2023 malam. Tak sendiri, Wali Kota juga hadir didampingi Ketua TP PKK Kota Madiun, Yuni Setiawati Maidi, dan segenap pimpinan OPD dari Pemkot Madiun. Acara diawali dengan sambutan Wali Kota Makassar Muhammad Ramadan Pomanto sebagai tuan rumah Rakernas 16 Apeksi 2023. Dalam sambutannya, Wali Kota Makassar menyampaikan ucapan selamat datang kepada seluruh undangan yang hadir. Wali Kota pun berharap dalam perhelatan Rakernas 16 Apeksi ini bisa berjalan dengan sukses hingga selesai. Sementara itu, Ketua Umum Apeksi, Bima Arya, memuji Wali Kota Makassar dan masyarakat setempat yang telah bekerja keras menjadi tuan rumah yang baik, sehingga Rakernas 16 Apeksi 2023 ini bisa sukses. Acara Gala Dinner tersebut diisi dengan hiburan lagu dan tarian, serta diakhiri dengan penyerahan cenderamata dari Wali Kota Makassar kepada Wali Kota yang hadir. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Rapat Kerja Nasional atau Rakernas 16 Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia atau Apeksi 2023 resmi dibuka di Upper Hills Convention Center, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Rabu 12 Juli 2023. Rakernas bertajuk Kota Kita Maju, Indonesia Kita Kuat, dihadiri oleh 88 wali kota serta pejabat pemerintah dari seluruh Indonesia. Prosesi pembukaan ditandai dengan penabuhan gendang oleh Sekretaris Direktur Eksekutif Apeksi, Alwis Rustam, Ketua Umum Apeksi Bima Arya, Sekretaris Jenderal atau Sekjen Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri Hajar Diantoro, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, dan Wali Kota Makassar Muhammad Ramadan Pomanto. Wali Kota Madiun Maidi pun turut hadir dalam momen bersejarah tersebut. Orang nomor 1 di Kota Pendekar itu juga memberikan apresiasi terhadap pemerintah Kota Makassar atas penyelenggaraan acara yang luar biasa. Wali Kota berharap forum ini bisa menjadi momen penguatan kapasitas wali kota, sehingga menjadi pemimpin yang lebih baik lagi ke depannya, serta dapat meningkatkan kemajuan di daerahnya masing-masing. Sementara itu, Ketua Apeksi Bima Arya mengatakan, Rakernas kali ini bukanlah sekedar acara seremonial belaka, karena akan ada sejumlah substansi penting yang akan dibahas. Ada 3 pesan utama yang akan dibahas dalam Rakernas 16 Apeksi. Pertama, Apeksi konsisten mengawal otonomi. Kedua, optimistis menuju Indonesia Emas 2045. Ketiga, semangat politik pembangunan yang terkoordinasi dengan baik antara pusat dan daerah. Bima Arya berharap hasil pertemuan kali ini bisa mendorong terwujudnya pembangunan kota yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat setempat. Masyarakat Kota Madiun, pemerintah Kota Metro Makassar mengucapkan banyak terima kasih pada Pak Wali Kota Makassar yang segala sesuatunya ditutupi yang hebat, segala sesuatunya memuaskan, segala sesuatunya tidak mengecewakan. Diskominfo Kota Madiun melaporkan.
Wali Kota Madiun Maidi melaksanakan dinas luar kota untuk menghadiri Rakernas Apexi 2023. Kegiatan tersebut diadakan di Makassar mulai 11 Juli 2023. Sebelum mengikuti acara Apexi, orang nomor 1 di Kota Pendekar itu memanfaatkan kesempatan untuk melakukan ziarah ke makam Pangeran Diponegoro yang terletak di Kelurahan Melayu, Kecamatan Wajo, Makassar. Dalam kegiatan tersebut, Wali Kota juga didampingi oleh Ketua TPPKK dan pimpinan OPD di lingkup pemerintah Kota Madiun. Wali Kota menuturkan tujuan dari ziarah ini bukan hanya untuk mendoakan para pahlawan yang telah gugur dan berjasa bagi bangsa, tapi juga untuk mempelajari dan meneladani perjuangan yang telah mereka berikan, sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat hingga saat ini. Salah satu dampak positif yang dirasakan masyarakat adalah pertumbuhan ekonomi di sekitar makam. Kehadiran para peziarah dari berbagai daerah otomatis mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, khususnya bagi usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di sekitar lokasi makam. Wali Kota Maidi berharap bahwa sikap menghormati dan menghargai jasa-jasa pahlawan akan terus tumbuh di hati setiap individu dan generasi penerus. Wali Kota juga menambahkan sebuah bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu menghargai dan mengenang jasa-jasa para pahlawannya. Karenanya Wali Kota berpesan kepada seluruh masyarakat untuk selalu mengingat jasa-jasa pahlawan dan melanjutkan perjuangan untuk membangun bangsa ini menjadi lebih maju dan sejahtera. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Memayu-ayu ning bawana, ambrasta durhangkara, Suradira Jaya diningrat.
lebur dening pangastuti. Kita harus bersatu membangun kota ini, menuju kota nomor satu di negeri ini. Bergandengan tangan melangkah maju bersama. Jayalah kota Madiun yang nyaman dan damai. Aku bangga, aku cinta. Aku bangga, aku cinta. Aku bangga. Kota Madiun tercinta. Demi tetap menciptakan kondusivitas yang optimal di Madiun Raya, rapat koordinasi jelang peringatan bulan Muharram digelar. Sementara itu, ratusan kader kesehatan, khususnya Posyandu di Kota Madiun, mendapatkan pembinaan terkait pemantauan tumbuh kembang pada balita. Peringatan bulan Muharram atau bulan Suro di Kota Madiun semakin dimatangkan. Hal itu mengemuka dari rapat koordinasi yang digelar Forkopimda bersama Ketua Perguruan Pencak Silat di GCO Dinas Kominfo Kota Madiun, Senin 10 Juli 2023. Dalam kesempatan itu, Wali Kota Madiun mengatakan bahwa rakor digelar sebagai upaya menyamakan persepsi antar seluruh pihak dalam peringatan Suro di Kota Madiun. Rakor hari ini lanjutnya bagaimana Suro nanti Kota Madiun aman dan nyaman. Bahkan Suro diharapkan bisa menjadi ikon menarik wisata lokal bahkan internasional. Sebab sudah ada sejumlah tamu luar negeri yang akan datang bertepatan dengan event Suro tersebut, seperti dari Australia yang akan berkunjung ke Kota Madiun dan ke PT Inka, hingga rombongan dari Kenya dan Belanda. Semua event itu harus aman. Tadi saya sampaikan Pak Kapolres, saya kira udah persiapannya udah luar biasa, cukup bagus persiapan Pak Kapolres. Jadi ada konser aja kan harus aman. Banyak orang di stadion 10.000, 15.000 kan harus aman. Nggak boleh itu tidak aman. Nah ini bukan konser, ya, tapi ini adalah dari peringatan Suran Agung. Maka karena yang mau masuk banyak, maka sudah didesain zona dan sebagainya. Sudah disiapkan Pak Kapolres. Insya Allah sudah disiapkan, artinya apa? Kapasitas lapangan terbatas, kapasitas kota terbatas. Ya ini harus sesuai kapasitas. Kalau itu melebihi ya jelas janganlah. Kalau melebihi pasti tidak aman, tidak nyaman, tidak enak. Tidak enak. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Kehadiran bulan timbang yang diperingati tiap Agustus dipersiapkan dengan matang. Di Kota Madiun, bulan timbang disiapkan secara matang untuk mengoptimalkan pelaksanaannya. Seperti yang terlihat pada Selasa 11 Juli di Gedung Asrama Haji Kota Madiun. Ratusan kader kesehatan khususnya Posyandu di Kota Madiun mendapatkan pembinaan terkait pemantauan tumbuh kembang pada balita. Tak hanya pengukuran bulan timbang, pengukuran tumbuh kembang anak juga rutin dilakukan di masing-masing Posyandu yang ada di Kota Madiun. Adanya kegiatan ini diharapkan bisa mengoptimalkan keahlian para kader Posyandu untuk melakukan pengukuran tinggi dan berat badan. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Pemkot Madiun distribusikan seragam gratis beserta ongkos jahit untuk peserta didik baru tingkat SD dan SMP negeri.
Tak hanya itu, bantuan sosial berupa kursi roda turut disalurkan Wali Kota Maidi kepada warga yang membutuhkan. Proses penerimaan peserta didik baru atau PPDB tahun ajaran 2023-2024 di Kota Madiun akhirnya rampung. Sebanyak 5.779 anak SD dan SMP siap menjalani kegiatan belajar mengajar KBM di tingkat yang baru. Rinciannya, sebanyak 2.629 tingkat SD dan 3.150 tingkat SMP. Kebahagiaan mereka semakin terlihat dengan hadirnya bantuan seragam gratis beserta ongkos jahitnya dari pemerintah Kota Madiun. Simbolis penyerahan bantuan seragam ini berlangsung di Ngrowo Bening Edu Park Senin 10 Juli. Bantuan seragam ini berupa kain merah putih dan pramuka beserta atributnya untuk SD. Kemudian kain putih biru dan pramuka beserta atributnya untuk SMP. Bantuan seragam ini bukan hanya untuk sekolah negeri, tapi juga sekolah swasta. Namun untuk ongkos jahitnya hanya untuk sekolah negeri saja. Bantuan ongkos jahit ini sebesar Rp265.400 untuk jenjang SD dan Rp306.200 untuk jenjang SMP. Besaran bantuan sudah disesuaikan untuk 2 potong seragam. Wali Kota menyebut setidaknya ada 100 lebih penjahit di Kota Madiun. Pun Wali Kota Maidi memberikan kelonggaran dalam durasi pemakaian seragam baru tersebut. Artinya, siswa tidak perlu khawatir dalam 1-2 bulan pertama KBM masih mengenakan seragam sekolah lama. Hal itu dilakukan agar perekonomian tetap berputar di Kota Madiun dan tukang jahit turut merasakan dampak dari kebijakan PPDB tersebut. Anak kota kan penjahit di kota banyak. Penjahit di kota itu ada kurang lebih sekitar 100 lebih. Nah di sini akan bisa. Biasanya kan dijahit di pabrik. Di pabrik kan di luar kota jauh sana. Uang miliaran ini biar 1,6 miliar ini biar untuk menumbuhkan ekonomi di kota. Jadi tidak, kalau pabrik kan terima jadi kita bayar ke pabrik. Nah ini kalau kota saja mampu dan bisa, ya sekitar ada 170 sampai 200 penjahit. Ini paling tidak kan sudah bisa ya menghidupi ekonomi lokal. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Wali Kota Madiun Maidi kembali melaksanakan penyaluran bantuan kursi roda bagi warga yang membutuhkan. Kali ini giliran warga di Kelurahan Manguharjo yang mendapatkan bantuan tersebut, tepatnya di Jalan Sido Makmur RT 31 RW 08. Adapun penerima atas nama Minem usia 87 tahun, Mirin usia 68 tahun, Tami usia 80 tahun, dan Marsile Nurvita usia 38 tahun. Prosesi penyerahan bantuan bekerja sama dengan Nurul Hayat dan PSM atau Pekerja Sosial Masyarakat Kelurahan setempat. Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota juga berkomunikasi singkat dan mendengarkan keluh kesah masyarakat. Orang nomor 1 di Kota Pendekar itu juga membagikan minyak goreng kepada warga dan jajanan kepada anak-anak di sekitar lokasi. Lebih lanjut, Wali Kota mengatakan bahwa kegiatan ini dilakukan sebagai hasil dari belanja masalah yang dilaksanakan selama ini. Jadi gini, orang hidup itu harus menyempurnakan orang hidup, apalagi seorang pemimpin. Pemimpin itu harus tahu perasaan yang dipimpin. Kalau ada warga yang kesulitan di dalam kehidupannya, kita harus hadir. Dia susah dalam kehidupannya, kita hadir. Susah apapun. Artinya kalau seperti ini, dia tidak bisa jalan. Siapa mau di rumah seperti ini? Ya kita hadir dikasih kursi roda. Akhirnya dia semangatnya timbul. Semangatnya bagus, kita indangi, itu cukup bagus. Sehingga jangan sampai ada yang kesulitan itu masyarakat pemerintah tidak hadir, pemerintah harus hadir. Nah kalau itu punya bisanya apa ya kita bantu, ada sembako kita kasih sembako. Kalau dia itu lebih sehat, ada sarana apa ya kita kasihkan. Apalagi kita dibantu dengan NH Nurul Hayat selalu mendampingi dengan PSM, dengan PKK. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Giat bersepeda pagi kembali dilakukan Wali Kota Maidi.
Orang nomor 1 di Kota Pendekar itu melaksanakan goes sembari menghadiri sejumlah kegiatan. Kali ini, Wali Kota melaksanakan goes sembari menyalurkan bantuan sosial bagi lansia Ngebro dan juga panen raya bawang merah. Setidaknya, ada 5 warga lansia non-produktif yang dikunjungi Wali Kota. Mantan Sekda Kota Madiun tersebut menyalurkan bantuan sosial untuk triwulan kedua. Setidaknya ada 216 lansia Ngebro yang mendapatkan bantuan. Total, setiap lansia mendapatkan 8,21 juta rupiah dalam setahun. Bantuan uang tunai itu diharapkan bisa semakin mensejahterakan warga lanjut usia. Bantuan kepada lansia ini sejatinya sudah pernah direalisasikan pada 2019 lalu. Namun, besarannya kali itu hanya 2,5 juta rupiah setahun. Besaran bantuan ditingkatkan mulai tahun kemarin. Setiap lansia mendapatkan bantuan sosial atau bansos sebesar 8,21 juta rupiah per tahun dengan harapan lansia bisa semakin tersejahterakan. Setelah itu, Wali Kota juga melaksanakan panen bawang merah di lahan aset Pemkot depan kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Panen kali ini merupakan uji coba pertanian untuk tanaman bawang merah. Biarpun hanya uji coba, panen yang dihasilkan cukup memuaskan. Dari hanya 0,14 hektar lahan yang ditanami bawang merah varietas tajuk tersebut menghasilkan hingga 1 ton. Varietas tajuk ini dari daerah Nganjuk. Diberi nama tajuk karena merupakan kepanjangan dari tanaman Jawa dari Nganjuk. Bawang merah varietas tajuk merupakan bawang merah hasil introduksi dari Thailand yang memiliki umur panen 52 hingga 59 hari. Selain varietas tajuk, juga ada varietas batu ijo. Varietas ini merupakan jenis bawang merah dari daerah dingin Ngantang. Wali Kota menyilahkan untuk melakukan uji coba jenis-jenis pertanian dan tidak perlu membayar sewa lahannya. Diskominfo, Kota Madiun, melaporkan. Sejumlah informasi menarik lain sudah kami siapkan untuk Anda yang terangkum dalam rubrik Flash News berikut ini. Momen bahagia hari jadi ke-105 Kota Madiun dirayakan semua orang tanpa terkecuali, termasuk kalangan penyandang disabilitas di Kota Pendekar. Minggu 9 Juli pagi, sejumlah difabel di Kota Madiun unjuk gigi dengan bernyanyi bersama dan masih dalam rangkaian hari jadi Kota Madiun. Wali Kota Madiun Maidi sangat mengapresiasi penampilan para difabel tersebut. Dia menunjukkan contoh betapa memukaunya penampilan Putri Aryani di American Got Talent atau AGT 2023. Wali Kota juga mengatakan bahwa Kota Madiun terus berkembang. Tak heran bila warganya senantiasa berbahagia. Guyup rukun dan kekompakan warga menjadi modal kuat dalam membangun kota. Salah satu hasilnya adalah prestasi yang terus diraih Kota Madiun. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Kepala Satuan Polisi Pamung Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Madiun. Pemberantasan barang kena cukai ilegal masih terus dilakukan. Apalagi saat ini modus yang digunakan semakin beragam. Untuk itu, petugas terus berupaya mempelajari berbagai cara yang dilakukan oleh oknum penyebar barang ilegal dan mensosialisasikannya kepada masyarakat. Salah satunya seperti kegiatan yang dilaksanakan oleh Satpol PP dan Damkar Kota Madiun di Bima Ballroom Aston Hotel Senin 10 Juli. Dalam kegiatan ini, pembinaan terkait barang kena cukai dilakukan kepada Satuan Linmas di Kota Madiun. Wali Kota Madiun Maidi pun turut hadir dalam kegiatan tersebut. Orang nomor 1 di Kota Pendekar ini mengajak Linmas untuk turut serta memberantas penyebaran barang kena cukai ilegal. Adapun barang kena cukai yang mudah ditemui masyarakat adalah rokok. Saat ini penyebaran rokok yang menyalahi aturan cukai dan meresahkan masyarakat terus diberantas petugas. Contohnya rokok ilegal, di antaranya tidak ditempeli pita cukai, menggunakan pita cukai palsu atau pita cukai bekas. Karenanya, harganya juga jauh lebih murah dibandingkan rokok legal. Selain menyalahi aturan negara, penyebaran rokok ilegal juga dikhawatirkan mengganggu kesehatan. Maka dari itu, harus terus dicegah penyebarannya. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Berbagai upaya dilakukan petugas untuk menekan pelanggaran lalu lintas. Salah satunya melalui razia gabungan yang rutin digelar. Sejumlah pelanggaran pun didapatkan,
setidaknya petugas mendapatkan 55 pelanggaran dalam 3 hari gelaran razia. Kasih Keselamatan Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Madiun Suprapto mengatakan, pelanggaran didominasi mati ujikir dan mati pajak, kemudian juga ada pelanggaran SIM. Razia bukan hanya menyasar kendaraan angkutan barang, namun juga sepeda motor. Setidaknya ada 9 sepeda motor yang terjaring. Pelanggaran yang berkaitan dengan penilangan langsung diserahkan kepada petugas Satlantas Kota Madiun. Sementara itu kendaraan angkutan barang memang wajib sesuai spesifikasi. Namun, tak sedikit yang telah diubah hingga membahayakan saat berkendara, yakni dengan ditambah lebar, panjang, atau tinggi bak pengangkutnya. Dengan tujuan agar muatan bisa lebih banyak sekali jalan. Tak heran, kendaraan dengan overdimensi, overload, dan overtonase tersebut dapat mempercepat kerusakan jalan. Oleh karena itu, pihaknya rutin menggelar razia untuk menertibkan kendaraan yang telah diubah menjadi tak standar tersebut. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Gelaran sholat Jumat Wali Kota Maidi berlanjut. Orang nomor 1 di Kota Pendekar ini melaksanakan sholat Jumat di Masjid Nur Hidayatullah Kuncen, Jumat 14 Juli. Namun, ada yang berbeda dalam gelaran sholat Jumat kali ini. Wali Kota Maidi juga melakukan peletakan batu pertama pembangunan menara. Keberadaan masjid kuno yang sudah ada sejak abad ke-16 itu memang akan dipercantik. Tak hanya ditambah menara, pemerintah Kota Madiun juga melakukan pembangunan lainnya di sekitar kawasan. Mulai trotoar hingga gapura di Simpang 4 Jalan Masjid Raya. Pembangunannya pun sudah berjalan termasuk pembangunan menara tersebut. Masjid kuno Kuncen memang kerap menjadi jujukan jamaah. Karenanya Wali Kota mengkonsep lokasi ini menjadi tempat wisata religi. Desain menara tidak jauh berbeda dengan desain masjid. Bahkan Pemkot Madiun juga berkonsultasi dengan Balai Pelestarian Cagar Budaya atau BPCB Trowulan. Wali Kota menambahkan, biarpun bangunan baru tetapi berkonsep seperti bangunan lama, dengan harapan menyatu dengan desain masjid kuno tersebut. Pembangunan menara Masjid Kuncen ini setidaknya menelan biaya 1,3 miliar rupiah lebih. Pembangunan dijadwalkan selama 150 hari kerja. Artinya, selama 5 bulan ke depan atau sampai akhir tahun nanti. Kendati begitu, Pemkot Madiun menargetkan pembangunan lebih cepat dari yang dijadwalkan. Model bangunannya berstruktur beton dan dilapisi bata terakota untuk menjaga ciri khas masjid, dan menara nantinya memiliki tinggi sekitar 18 meter. Seperti diketahui, di Kompleks Masjid Kuno Kuncen terdapat makam para bupati-bupati Madiun terdahulu. Salah satunya adalah Ronggo Jumeno. Tidak hanya itu, di sekitaran masjid juga terdapat beberapa peninggalan benda-benda bersejarah. Jadi menara ini tidak meninggalkan konsep dari cagar budaya. Nah, konsep cagar budaya pada waktu abad itu seperti apa? Ini sudah kita konsultasikan ke Trowulan. Ya. Jadi konsep ini konsep cagar budaya pada saat itu, sehingga kita diskusikan dengan Trowulan, dengan ahlinya. Nah, dengan ahlinya inilah yang nanti tinggal kita pelaksanaannya. Tapi desain semuanya sudah menggunakan ahli cagar budaya. Ini untuk karena ini nanti pelan-pelan masjid ini kekunoannya ini tidak boleh terganggu. Kekunoannya tidak terganggu. Walaupun membangun menyesuaikan ke cagar budayaannya. Jadi kita sesuaikan. Tidak boleh asal meletakkan tetapi tidak ke arah ke sana. Ini sudah insya Allah itu sudah kita lakukan seperti itu. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Demikian sajian kami minggu ini. Nantikan informasi menarik lainnya hanya di Madiun This Week yang hadir 2 kali dalam sepekan. Kami hadir di Minggu jam 6 petang dan Senin jam 8 pagi. Semoga informasi yang kami sajikan membawa manfaat bagi kita semua. Burung dara, burung gelatik. Tonton terus Madiun This Week. Saya Nurul bersama tim yang bertugas undur diri. Salam Kota Pendekar. Madiun This Week, sajian informasi, inspirasi minggu ini.